Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Desuki. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, di sore ini aku ingin berbagi tentang apa saja penyebab bangkrutnya sebuah bisnis apotek. Ikuti terus video ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru masuk ke channel Desuki ini, silahkan subscribe, like, dan share agar aku lebih semangat lagi untuk berbagi tentang bisnis apotek. Oke guys, dalam bisnis apotek itu memang bangkrut atau tidak suatu apotek atau suksesnya suatu apotek itu sangat tergantung pada beberapa hal. Ada yang mungkin apotek, ada yang orang pertama kali bikin apotek langsung bagus, langsung sukses. Tapi ada juga yang butuh berkali-kali. Bikin satu kali bangkrut, bikin dua kali bangkrut, bikin yang ketiga baru sukses. Ada seperti itu. Bahkan sekali apotek yang sudah punya nama dan brand besar pun itu bisa bangkrut. Nah, kalian bisa lihatlah brand nama yang besar di apotek di Indonesia itu apa? Pasti ada yang tutup, ya kan? Nah, kenapa apotek itu tutup? Ya, jadi kalau kalian sebagai pemula dalam bisnis apotek kok apoteknya sepi, nggak ada yang beli, terus kemudian kembang kempis, itu jangan khawatir. Karena apa? Karena ada temennya yang brand besar pun juga mengalami seperti itu, dan aku juga pernah mengalami juga guys. Jadi ketika pegang sebuah apotek brand besar, tetapi karena beberapa hal yang akan aku jelaskan di bawah ini, akhirnya apotekku hanya bertahan sekitar 1 tahun apa 2 tahun. Setelah itu akhirnya tutup. Karena apa? Harus menanggung rugi terus. Jadi kita dalam bisnis itu nggak bisa kalau sebuah bisnis kok udah rugi terus ya, rugi terus, rugi terus. Padahal kita sudah investasi banyak di situ, tapi rugi. Impas saja kita rugi, apalagi kalau sudah rugi. Jadi kita nggak dapat apa-apa aja, itu sudah hal yang sangat luar biasa lah. Sudah, wah, sebagai investor kita udah marah lah. Masa saya udah investasi segini tapi kok nggak dapat menghasilkan apa-apa. Apalagi kalau misalnya setiap bulan investornya harus nanggung rugi. Pak, ini kak, ternyata biayanya operasional naik sekian, harus disubsidi, harus nambah tiap bulan. Kita subsidi sampai berapa bulan, sampai kapan? Nah, di video kali ini aku ingin berbagi ya, 7 hal yang menyebabkan sebuah apotek itu bangkrut. 7 hal yang utama ya. Nah, nanti kalau kalian sudah memperhatikan 7 hal ini, silahkan dianalisa untuk apotek kalian itu seperti apa. Kalau apotek kalian mengalami seperti tanda-tanda dari 7 hal ini, ya hati-hati, berarti harus pakai strategi yang lain yang nanti akan aku sampaikan juga. Oke, hal yang pertama apa? Hal yang pertama itu adalah lokasi. Jangan abaikan guys, karena memilih lokasi itu sangat-sangat strategis sekali. Kalau kalian sampai salah memilih lokasi, maka ke belakangnya itu udah rumit. Karena apa? Udah lokasi yang kita pilih itu udah nggak bagus, nggak strategis, udah pokoknya nggak bisa untuk berkembang. Nah, aku sudah pernah bikin videonya tentang trik bagaimana cara memilih lokasi, itu sudah ada di video. Silakan obok-obok ini ya, channel Desuki ini, bagaimana cara memilih lokasi apotek. Terus beberapa lokasi yang perlu dihindari itu seperti apa. Nah, kalau lokasi yang kalian pilih itu sudah nggak strategis, sudah nggak bagus, maka mau diapapun, diapain, dibikin lengkap, bikin promo, bikin ini, akhirnya endingnya akan tetap nggak bagus. Jadi aku dulu pernah ya pengalaman, ini apotek brand besar guys, sebagaimana aku dulu kan pernah kerja di Kimia Farma guys. Jadi siapa sih nggak kenal Kimia Farma, punya brand besar. Setiap aku misalnya datang ke dokter itu memperkenalkan diri itu, pasti dokter itu sangat respect, kerjasama pasti mau dengan Kimia Farma. Tapi karena lokasi yang dipilih itu adalah di sebuah lokasi yang sepi, kemudian ya ibaratnya kalau sekarang mungkin horor ya, karena jalannya gelap, terus di pojokan pasar gitu kan.
Kalau malam itu udah nggak ada orang yang lewat situ. Nah, beberapa kali pasien yang mencari apotekku itu nggak tahu, karena kebablasan itu pas di tikungan, pas belok gitu. Jadi setelah belok apoteknya pas persis di tikungan itu, berarti nggak kelihatan sama sekali, jalannya searah lagi. Wah, jadi rumit guys. Bahkan aku dulu udah pernah kerjasama dengan beberapa dokter itu, ternyata pasiennya juga hanya beberapa saja yang nyantol. Terus kemudian pasien tunainya juga sangat-sangat sedikit guys. Akhirnya tiap bulan rugi, apotek itu rugi. Nah akhirnya kan ya udah, kita bikin kajian, bikin kajian, terus akhirnya kita memutuskan untuk menutup apotek ini daripada kita rugi terus. Nah, jadi kalau kalian lokasinya nggak strategis atau nggak bagus, maka akan sulit sekali untuk mengembangkan bisnis ini. Sehingga apa? Ketika kita melihat suatu lokasi yang bagus, itu seperti kita memancing di kolam yang ikannya penuh. Jadi bagus itu. Coba cari lokasi yang ikannya itu sudah bagus, terus ikannya gampang dipancing. Nah, itu lokasi yang bagus untuk sebuah bisnis apotek. Nah, ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya udah aku jelaskan di video yang sebelumnya kan. Misalnya ya, salah satu contoh aja, dekat dengan perumahan, terus lalu lintasnya cukup ramai, tapi aksesnya gampang lah, nggak terlalu padat banget gitu, nggak, parkir juga ada, terus ya tanda-tanda yang lain lah. Misalnya apa, dekat Indomaret, Alfamart, atau dekat apotek yang brand besar. Kalau kalian mau, sebenarnya dekat dengan apotek brand besar itu nggak masalah, asal kalian punya strategi yang bagus gitu kan, nggak usah takut dulu gitu kan. Kalau kalian sudah takut dulu, ya udah, mentalnya kan langsung down, akhirnya ya udah menyerah kan. Padahal kalau kita lihat Indomaret, Alfamart itu kan selalu bersaing. Di situ ada Indomaret, di sebelahnya ada Alfamart. Nah, kalau kita mau semakin besar pasarnya, maka ketika di situ sudah ada apotek brand besar, kita bikin di apotek itu nggak masalah, karena itu lokasinya sudah bagus, ikannya banyak. Kita bikin, kita dapat cipratan yang mungkin 10%, 20% itu udah bisa menghidupi apotek kita. Karena apa? Apotek kita biayanya rendah, jadi efisiensi jelas, terus harga kita bisa tekan. Jadi apalagi kalau pasiennya yang kelas menengah ke bawah, mereka memerlukan harga yang murah, jadi mereka pasti ke apotek kita. Jadi itu, kita cuma dapat cipratan pasarnya sudah lumayan. Nah, jadi hati-hati dalam memilih lokasi. Kalau lokasinya sudah nggak bagus, sudah nggak strategis, maka itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa apotek itu mau bangkrut, iya kan. Nah, terus dilihat dari apa? Ya dilihat dari perkembangan omsetnya guys. Kalau perkembangan omsetnya bagaimana? Misalnya 3 bulan pertama cuma dapat 30 juta, kemudian naik ke 40 juta, naik ke 60 juta, sampai 6 bulan 60 juta, ke 7 bulan, 8 bulan, sampai 12 bulan tetap segitu aja, nggak naik-naik. Itu hati-hati, berarti ada sesuatu di apotek kalian. Mungkin lah ya, lokasinya kurang strategis. Jadi hati-hati kalau kalian sewa lokasi, maka sebaiknya kita sewa jangan jangka panjang dulu guys, karena kita belum tahu lokasi ini bagus apa enggak. Kalau kita sudah survei, sudah yakin bahwa lokasi ini bagus, ya boleh kita langsung 5 tahun gitu disewa gitu, boleh. Jadi itu, jadi tanda-tanda salah satunya adalah lokasi. Terus kemudian yang kedua adalah apa guys? Stok tidak lengkap. Jadi stok tidak lengkap, jadi apabila pasien yang ke apotek itu sering mengalami penolakan, jadi misalnya pasien nyari barang A, obat A nggak punya, terus ada pasien lain nyari obat B nggak punya, nyari lain obat C nggak punya, nggak ada solusi, nggak dijanjikan atau apa, terus seperti itu, akhirnya stok itu lama-lama akan berkurang, habis, akhirnya nggak ada stok, nggak ada barang. Nah, akibatnya apa? Omsetnya akan turun terus. Karena apa? Ya karena dia menolak terus. Nah, makanya pentingnya membuat buku penolakan itu seperti itu guys. Jadi ketika ada orang mau beli obat,
nggak ada, itu kita tulis, oh nggak ada. Penyebabnya apa? Apakah kita belum pernah punya obat itu, ataukah kita sudah punya tapi belum sempat order. Nah, kalau kita belum sempat order, kita janjikan, misalnya kita janjikan nanti kita nomor WA-nya Bu, nanti kita informasikan kalau barangnya sudah ada, kalau pasiennya mau. Kalau nggak mau ya sudah, kita tulis saja untuk kita adakan untuk berikutnya. Tapi kalau sudah lama-lama nggak ada stok, ya udah pasti omsetnya turun. Jadi itu guys. Nah, ini pengalaman ya, aku dulu apotekku yang pertama kan membeli ya. Jadi apotek sudah lama berdiri tapi nggak berkembang, terus aku beli. Itu pertama kali aku lihat itu kan stok barangnya. Stok barangnya tuh sedikit banget. Jadi ya wajar lah kalau omset cuman berapa ya kemarin tuh, 600-700 ribu per hari, itu wajar. Padahal tuh apotek udah mungkin 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih, tapi omset dengan segitu pasti ya ujung-ujungnya minus. Untuk gaji karyawan aja susah. Jadi itu stok nggak lengkap, itu salah satu tanda apotek mau bangkrut. Jadi samping lokasi, lihat stoknya. Jadi lihat stoknya, lihat penolakannya, pasti tinggi. Jadi itu guys. Terus yang kedua stok. Yang ketiga, ini aku lihat dulu ya guys, SDM nggak bagus. Nah ini guys, kalau SDM ini waduh berat sini. Kalau kita beli di sebuah apotek ya, kemudian pelayanan SDM yang kurang bagus, misalnya kita beli obat A, nggak ada, karyawannya bilang, oh nggak ada Pak, nggak ada Bu, obatnya nggak punya. Terus ada obat yang lain yang nggak Pak, yang seperti ini, oh nggak punya kita gitu. Bayangkan guys, kalau kalian punya karyawan seperti itu, apa yang terjadi? Pasien tuh pasti lari, wah ini pelayanannya jelek banget nih. Ini pasien ini pasti akan menulis di Google Bisnis apoteknya itu. Jadi sekarang kan sudah ada Google Bisnis itu ya, di Google Map ya, apotek, misalnya apotek A, apotek kalian sudah terdaftar di Google Bisnis itu, pasti pelayanannya nggak bagus, karyawannya jelek itu pasti itu. Jadi kalau SDM nggak bagus, ya udah tanda-tanda itu apotek itu pasti bangkrut dah. Jadi kalau kalian punya SDM yang nggak bagus, itu cepet-cepet diselesaikan guys. Bagaimana cara menyelesaikan? Dinasihati dulu, diajari. Jangan-jangan mereka nggak tahu bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Misalnya ketika nolak obat, apa yang harus kita lakukan? Kita nawarkan produk yang lain yang isinya sama gitu kan. Kalau tetap nggak mau, ya sudah, kita tawarkan, Bu, kata janjikan Bu, nanti kita carikan lagi, orderkan obatnya dulu, nanti kalau sudah ada kita kirim ke tempatnya Ibu atau Bapak gitu. Itu sebagai pasien tuh udah wah bagus ini. Oh ya Mas, saya ini sering pakai obat ini Mas, tolong diusahakan. SDM harus bagus. SDM itu yang pertama adalah jujur, kemudian pelayanan bagus, terus tampilan juga bagus. Pasti pasien itu senang, ramah, itu pasti senang palanya. Jadi misalnya ada pasien datang, oh selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu, nah ada yang bisa dibantu? Oh saya sakit ini Mas, oh ya tanda-tandanya gimana, gini, oh biasa pakai obat apa, kayak gitu. Kalau misalnya bawa resep, ya resepnya dijelasin kayak gitu. Jadi kalau SDM-nya nggak bagus, ya udah, tanda-tanda bahwa apotek itu tinggal nunggu waktu aja guys, pasti bangkrut. Udah nggak ada yang lainnya, wis pasti bangkrut. Jadi SDM itu sangat-sangat sangat berpengaruh sekali. Jadi itu guys. Lanjutnya apa nih, ngerpek dulu guys. Yang ketiga, laporan keuangan amburadul, campur antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha, itu campur, itu udah jelek banget. Kalau kalian mau membenahi apotek kalian, coba pisahkan antara laporan keuangan dengan apotek dengan keuangan pribadi. Kalau kalian misalnya punya apotek sendiri ya, sebagai apoteker punya apotek sendiri, kalian digaji misalnya, di situ ya ambil aja gaji apoteker berapa gitu, ada uang, itu uang pribadi kalian. Nah, uang apotek yang diputar di apotek itu ya semua uang apotek.
Kalau kalian belum punya sistem atau informasi komputer gitu ya, software apotek, kalian bisa membuat eh, buku penerimaan dan pengeluaran atau buku kas besar, itulah istilahnya ya. Jadi di situ ada setoran hari hari ini berapa, terus kemudian inkaso untuk pembayaran utang dagang berapa, terus biaya hari ini apa aja yang dikeluarkan, nanti saldonya ada berapa rupiah. Dari berapa rupiah ini yang berwujud cash berapa rupiah, atau yang ada di tabungan itu berapa rupiah. Jadi itu guys, kalian jangan sampai mencampur adukkan laporan bisnis dan keuangan pribadi. Ujungnya pasti kacau balau. Udah itu aja. Kalau lihat sebuah bisnis apotek kok laporannya nggak bagus, itu ya udah pasti tanda-tandanya bisnis itu akan bangkrut. Oke, yang kelima adalah tampilan apotek nggak bagus. Nah, ini kita untuk tampilan apotek kan kita bisa lihat sekilas ya, misalnya dari depannya bagaimana, dari samping bagaimana, terus ketika kita masuk bagaimana gitu. Kalau dari depannya udah jelek, udah kayak mau roboh lah, nggak kelihatan bahwa itu apotek lah, neon box nggak terang, lampu nggak terang, terus ketika masuk juga begitu, apoteknya gelap, semrawut, nggak bersih, nggak nyaman gitu, panas, nggak ada AC-nya misalnya, itu pasti udah tanda-tanda itu bahwa apotek itu udah mau bangkrut. Dulu waktu aku di Kimia Farma itu aku punya bos, itu dia setiap kunjungan ke apotek itu dia cuma lihat di pojokan atau di atas atapnya itu ada nggak itu namanya apa, sarang laba-laba gitu. Kalau ada bos itu pasti marahin, ini dibersihkan itu. Jadi standarnya itu udah tinggi banget, sarang laba-laba. Belum nanti kalau etalase itu dipegang gini kok ada debunya itu marah banget. Jadi kita harus bikin standar yang benar-benar bagus, perfect gitu. Orang masuk itu senang gitu kan, apoteknya bersih, rapi, wangi gitu kan, dingin, terus pelayanannya ramah, obatnya lengkap. Pasti jos itu. Tapi kalau udah tampilannya kusut, kotor, jorok, nggak dilihat itu nggak menyenangkan, gelap dan lain-lain, ya udah tanda-tanda bahwa apotek itu akan bangkrut. Jadi sekarang lihat apotek kalian aja guys, dilihat kalau apotek kalian tuh misalnya dari 10 orang ditanya bagaimana penampilan apotek saya gitu, kalau mereka 10 orang itu mungkin 8 orang mengatakan sudah lumayan bagus, ya sudah. Tapi kalau lebih dari 5 orang mengatakan wah apoteknya tampilannya nggak bagus, berarti harus direhab. Oke, berikutnya apa guys? Apotek tidak kelihatan dari jalan. Wah, jadi mungkin tampilannya sudah bagus ya, tetapi dari jalan nggak kelihatan. Misalnya ya ketutup pohon, jadi ada pohon di depan itu yang gede rimbun banget, jadi ketika orang lewat jalan itu nggak kelihatan, apotek itu nggak kelihatan. Jadi hati-hati gitu, biasanya sulit sekali pasien tuh nggak ngelihat karena ketutupan pohon itu, atau ketutupan pedagang kaki lima. Ini pengalaman aku juga dulu pernah ya, ada pedagang kaki lima, tukang sate yang di depan apotek itu kalau malam, wah, jadi mobil mau masuk itu nggak bisa. Jadi ini hati-hati. Jadi kalau kalian lihat apotek kalian itu dari jalan kelihatan nggak, neon boxnya kelihatan nggak, itu kan ketika kita lewat itu kelihatan nggak apa papan namanya tuh apotek itu kelihatan nggak. Kalau udah nggak kelihatan ya udah berarti memang harus dibenahi guys, kalau nggak apotek itu pasti akan bangkrut. Jadi itu ada beberapa, mungkin ini yang terakhir ya, tidak memanfaatkan teknologi. Sekarang itu teknologi informasi luar biasa perkembangannya, sangat cepat sekali. Kalau apotek kita tidak memanfaatkannya, maka kita akan gulung tikar. Apotek harus memanfaatkan sosial media, misalnya punya Facebook, punya Instagram, mengaktifkan WA atau WhatsApp. Jadi ketika pasien itu mau nanya itu tinggal WA aja. Terus kita juga standby, karyawan dikasih tahu kalau ada yang WA segera dibalas gitu. Segera dibalas. Kalau misalnya pas kredit banget ya nggak apa-apa, nanti setelah kredit baru kita balas.
karena kadang kan ada jam-jam yang sangat sibuk sekali sehingga tidak bisa sampai melihat WA ya, itu jam-jam yang crowded. Nah, tapi yang intinya adalah kita harus memanfaatkan teknologi. Ini di sini ada Shopee, ada apa jualan online yang lain lewat Facebook, Instagram dan lain-lain, itu kita manfaatkan. Karena persaingan itu sudah sangat-sangat ketat, guys. Ada yang lewat jualan Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Dan mereka sudah ada itu apa Halodoc juga. Nah, kita mau ikut ke Halodoc apa enggak? Kalau misalnya kita mau ikut ke Halodoc, ya kita harus benar-benar profesional. Kita update datanya itu secara cepat gitu kan. Jangan sampai ketika update-nya kita telat, nanti ada petugas yang dari Halodoc datang mau ngambil obat, kita nggak punya obat. Maka ini sangat menjadi presiden yang sangat buruk ya. Nah, ini kita harus pertimbangkan. Yang penting adalah kita memanfaatkan IT. Terus memanfaatkan IT salah satunya adalah software apotek. Kalau kita punya software apotek yang mumpuni, yang gampang, yang handal, yang nggak gampang error itu, maka ini software ini sangat bagus sekali, sehingga kita bisa mengambil data. Misalnya kita mau mengambil data Pareto produk, atau mengambil utang yang jatuh tempo, terus apa omset ya sampai dengan hari ini dibandingkan bulan lalu, dibandingkan 3 bulan lalu, dibandingkan tahun depan, tahun sebelumnya. Itu kita bisa menganalisa, oh bisnis apotek itu berarti ada dalam track record yang bagus. Oke guys, kalau 7 hal ini terlihat dalam sebuah bisnis apotek, maka apotek itu udah tanda-tandanya adalah bangkrut. Nah, bagaimana agar apotek kalian tidak bangkrut atau perkembangannya sangat bisa lebih bagus? Ya, hindari 7 hal tersebut. Terus kemudian perbaiki. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau tidak bisa, ya sudah, harus tutup. Oke, saya doakan mudah-mudahan apotek kalian itu bisa tambah maju, tambah bagus omsetnya, terus marginnya juga bagus, terus bisa mengikuti perkembangan zaman, dan jangan sampai apotek kalian bangkrut. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian punya komentar, silahkan komen di bawah ini, nanti insya Allah akan aku balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys.